datang di jurusan Teknologi Laboratorium Medis atau yang biasa dikenal sebagai TLM. TLM adalah program studi yang mempelajari berbagai jenis pemeriksaan laboratorium untuk diagnosis penyakit, pemantauan pengobatan, dan penelitian medis. Jurusan ini memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari Sekolah Menengah Analis Kesehatan Depkes Banjarmasin pada tahun 1985 yang kemudian berkembang menjadi Akademi Analis Kesehatan atau AAK pada tahun 2000. Pada tahun 2004, AAK bergabung dengan Poltekkes Depkes Banjarmasin menjadi program studi analis kesehatan dan terus-menerus mengalami perubahan hingga 2019 resmi menjadi jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Seperti namanya, jurusan ini memiliki banyak laboratorium. Mau tahu apa aja laboratoriumnya? Yuk ikutin keseruannya! Nah, di sini merupakan salah satu laboratorium yang ada di jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Kalian masih ingat dengan kasus virus COVID-19? Di laboratorium biologi molekuler ini merupakan tempat untuk mempelajarinya. Laboratorium biologi molekuler atau biomol merupakan tempat untuk mempelajari hal-hal kecil seperti DNA, RNA, dan protein, seperti yang dilakukan oleh teman saya di sebelah sini. Alat-alat di sini canggih banget. Ada alat PCR untuk mengidentifikasi DNA, ada alat centrifuge yang bisa muter kayak alat DJ. Tapi serius loh, lab ini penting banget karena di sini kita bisa melakukan riset medis sampai mencari obat baru. Kecil tempatnya, besar dampaknya. Selamat datang di Laboratorium Imunologi dan Parasitologi. Di Laboratorium Imunologi, kami mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh manusia. Beberapa pemeriksaan yang dilakukan di sini seperti tipes, HIV, sifilis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Laboratorium Parasitologi. Di laboratorium ini, kami mempelajari tentang infeksi parasit ke dalam tubuh manusia. Beberapa bidang yang mencakup di laboratorium ini seperti helmintologi yang belajar tentang cacing, protozoologi yang pelajari tentang protozoa, dan entomologi yang pelajari tentang serangga. Nah, sekarang yang saya lakukan ini adalah pemeriksaan feses untuk mendeteksi infeksi kecacingan pada manusia. Di sini juga memiliki laboratorium bakteriologi. Di laboratorium ini, sesuai dengan namanya, kami mempelajari berbagai macam bakteri, lalu juga fungi, dan juga berbagai macam mikroorganisme lainnya yang ada di sekitar kita, seperti di udara, makanan, ataupun bahkan tubuh kita sendiri yang dapat merugikan atau bahkan menguntungkan. Nah, salah satu kegiatan yang ada di laboratorium kita adalah ini. Selamat datang di Laboratorium Sitohistoteknologi. Di Laboratorium Sitohistoteknologi, kami mempelajari tentang fungsi jaringan tubuh manusia dan juga struktur jaringan tubuh manusia loh. Di laboratorium ini, kami juga menggunakan metode analisa jaringan manusia dan bagaimana cara penanganan serta fungsi dari jaringan manusia tersebut. Di sini, kami juga mempelajari berbagai penyakit pada jaringan tubuh manusia. Sekarang kita berada di Laboratorium Kimia dan Toksikologi Klinik. Laboratorium ini digunakan sebagai tempat mahasiswa TLM untuk mempelajari dasar-dasar kimia yang penting untuk analisis medis hingga analisis bahan kimia yang berbahaya. Di sini, mahasiswa dikenalkan pada berbagai alat, teknik pengukuran, dan reaksi kimia.
dengan bantuan dosen dan instruktur berpengalaman untuk membentuk calon TLM yang teliti, terampil, dan profesional. Laboratorium hematologi, selain mempelajari tentang hematologi, kami juga mempelajari tentang kimia klinik, teknik flebotomi, dan juga berbagai hal tentang darah dan komponennya. Selain itu, kami menggunakan berbagai teknik untuk menganalisis bagaimana jalannya darah dalam tubuh manusia. Kami juga mempelajari tentang berbagai macam penyakit dan bagaimana cara untuk mengobatinya. Selanjutnya, laboratorium ini juga mempunyai ruang alat dan ruang instrumen. Yuk kita lihat. Ini adalah ruang alat. Di sini tersedia berbagai macam peralatan laboratorium yang biasa digunakan untuk menunjang kegiatan praktikum mahasiswa. Ini adalah ruang instrumen. Di sini terdapat berbagai macam peralatan canggih yang biasa digunakan untuk pemeriksaan sampel. Sekian dulu untuk laboratorium hematologi dan kimia klinik. Dah. Di sini nggak cuma tentang hal-hal akademisi aja loh, tapi ada banyak hal yang bisa kalian kembangkan. Organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa siap mewadahi mahasiswa untuk berkembang. Di UKM nggak cuma seru-seruan aja, tapi juga ngajarin kita tentang skill baru, mulai dari ngeband, nari, sampai berbagai jenis olahraga seperti basket, badminton, dan juga futsal. Nah, buat kamu yang mau mengembangkan kepemimpinan, manajemen, dan membangun relasi yang luas, IKM BPOM menjadi wadah yang tepat. Siapa tahu bisa aja jadi pintu menuju karir yang kece di masa depan. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan penting sebelum kalian memilih jurusan yaitu adalah bagaimana prospek kerjanya. Jurusan teknologi laboratorium medis menawarkan peluang kerja yang begitu luas. Sebagai contohnya yaitu adalah sebagai pegawai di laboratorium puskesmas, rumah sakit, ataupun klinik swasta. Kalian juga berkesempatan untuk bekerja di lembaga BUMN ataupun kedinasan terkait. Kalian bisa bekerja sebagai flebotomis untuk pengambilan sampel darah manusia, sebagai peneliti vaksin, ataupun operator PCR untuk pemeriksaan COVID-19. Itu adalah sedikit contoh dari begitu banyaknya peluang kerja yang akan kalian dapatkan jika berkuliah di jurusan teknologi laboratorium medis. Jadi, jika kalian berminat ataupun ingin sekali menekuni di bidang kesehatan maupun teknologi, jurusan teknologi laboratorium medis bisa menjadi salah satu pilihan kalian.